Di video sebelumnya saya udah nge-review, tunggu bentar apa aja ya. Kode ada trouble udah, 8070 udah, 8150 udah. Di video kali ini saya akan nge-review Kode 8100. Ini cukup banyak yang request sama saya. Saya bongkar dulu ya. Jadi Kode ini saya agak bingung. Dia kan kepala serinya tuh urutannya 8 semua kan. Tapi mana yang duluan atau dia tuh ada artinya atau enggak? Anggaplah gini, kalau saya mobil tuh ada urutannya kan, misalnya 18, 2, 25, 3. Terus juga kalau seri mobil anggaplah Mercedes lah. Mercedes tuh seri A, terus juga naik sedikit ada yang seri C, ada yang seri E, seri S gitu ya. So ada yang seri B apa segala macam. Tapi kan dari size itu kelihatan kan dari angka urutan. Dari kepala alfabetnya tuh ada urutannya gitu. Ini kalau mau Kode saya nggak ngerti urutannya gimana gitu. Contohnya lagi yang paling gampang ini deh, Karcher K gitu ya. K1, K2, terus juga naik lagi kan ada yang sampai K5. Itu kan seakan-akan motornya makin lama makin besar kan. Ini Kode nggak ngerti saya, dia ada artinya atau enggak sih angkanya. Jadi ya kita pokoknya review aja satu persatu, kita lihat nih seperti apa jadinya. Kali ini saya beli bukan dari seller abal-abal, tapi salah satu seller yang pegang Kode ya cukup besar lah, supaya ya saya juga nggak mau sampai ada trouble lagi. Setelah ini saya juga nggak tahu nih Kode masih ada lagi nggak serian atau keluaran yang baru. Yang baru terakhir kalau nggak salah 8150 ya atau 8070 itu seri dia yang terbaru. Yang ini 8100 ini termasuk kalau kata saya sih yang rada belakang, yang sebelumnya gitu. Udah agak lama. Saya nyontek dulu bagian speknya, ada yang menarik nggak? Daya listrik klaimnya 500 watt, saya rada sanksi terus terang. Debit air 6 liter per menit, kurang lebih mungkin bener nih, nggak jauh ya, nggak terlalu overclaim. Terus 2800 rpm ini putaran dinamo ya. Jadi putaran dinamo itu ada yang 1400, ada satunya lagi yang disettingnya lebih tinggi 2800. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang rendah. Terus tekanan max pressure 60 bar, mungkin ini bukan working pressure ya, working pressure mungkin di bawah ini. Terus selang sedot ini 2 meter. Ini selang outletnya, selang yang dipakainya nih 7 meter. Ini rata-rata lah kurang lebih seperti itu. Terus Kode ini kalau teman-teman tahu hand tools kecil yang merek-merek Benz, ini di bawah perusahaan yang sama tuh. Jadi untuk jet cleaner dia punya brand khusus namanya Kode. Selang PPC sudah pasti, kuku, ini selang sedotnya, selang sedot lulus disebutnya, lemes, kompleks bawaan biasa mesin harga segituan. Aksesoris gannya mana ya, diselapin gannya, itu saya rapihin. Mesinnya rada berat, wah. Kartu garansinya ompong, ketindihan mesin. Extension klaimnya 7 meter. Ini kalau sambungan biasanya udah M22 15 ya, betul M22 15 kedua ujungnya. Bahannya warna putih aluminium. Peler saya warnanya warna kuningan. Tulisan di selang nggak ada tulisan pabrik, nggak ada tulisan produksi, tulisannya kayak gini aja. Selang buat PVC kaku, semeter 2 meter. Ini kalau kaku kayak gini 3 meter. Meter, 5 meter, 6 meter, wah jauh benar. Jadi nggak 7 meter, ini lebih dekat ke 6, lebihnya dikit di sininya. 635. Diameternya kayaknya sih agak besar. Biasanya sih rata-rata 10 mili ya, yang segede-gede gini. Diameter serang nggak ada masalah, 10-an. Selang sedot ini agak besar, diameter dalamnya
12 milian enggak? Kalau 12 milian berarti setengah in. Ya betul, setengah in 12 mili. Dia masih agak gampang kelipetnya tuh. Tapi nggak parah-parah banget nih. Ini masih gampang kelipet, tapi nggak parah. Jadi nanti dia nyambungnya gini caranya. Ini filter ke outlet mesin, ini saringan, ini buat ngedorong spray nozzle. Ini saringan seperti gini, tapi ini saringan udah ramnya udah ram metal ya, cuma plastiknya kurang bagus dan ini ringan. Kelihatan nih plastiknya merejal di sini. Cara masukinnya tinggal didorong aja, nggak usah pakai klem. Terus di bagian ini nanti yang nyambung ke outlet. Ini si konektor atau couplernya. Tinggal sambungin gampang banget. Nah, gitu doang. Semeter sama tekor juga 165 semeter 65 saja. Ini gannya bisa dilihat kayak gini dari ukuran termasuk kecil nih kalau menurut saya. Dia sama dengan banyak gan ya, rata-rata kayak gini nih. Soalnya di tangan saya bawahnya ini rada mepet nih. Di sini pasti M2215, kelihatan ada bocel-bocelnya warna putih, udah pasti aluminium ya. Ini dratnya aluminium, hati-hati. aluminium juga, ini juga aluminium juga nih. Ini gan ringan, terus terang ringan banget. Saya buka ini dalamnya ya, lihat dalamnya seperti apa. Plastik atau ball bearing? Mau buka nih, kadang-kadang keras nih. Dia nonjolnya dikit banget. Buset, kena sama tangan. Jadi saya udah coba usaha buka ini ya. Jadi si tutupnya ini kan aluminium, ini si tutupnya juga aluminium. Saya coba usaha buka sampai saya pakai ragum gitu ya, supaya bisa dipegang. Dibuka pun ini selek tuh, dan ini pun tutupnya aluminium, kelihatan soalnya lembek. Saya nggak bisa buka, ini kenceng pisan. Tapi asumsi saya dia tuh dalamnya kayak dalam punya, ini saya tunjukin deh. Yang handle-nya sama-sama hitam kan. Ini punya Kodenki 8070 nih. 8070 termasuk yang agak kesini ya mesinnya. Ini buat pembanding ya. Kalau yang 8070 nih dia bawaannya udah ada quick connect, dia depannya sama ya, mel drat luar, ini mel drat luar juga nih. Ini ukurannya M14. Sekilas sama kan. Nih, ini dalamnya 8070 kan. Nih, biar tahu deh. Di dalamnya 8070 tuh kayak gini. Jadi saya asumsiin saya curiganya ini stoppernya tetap sama-sama plastik nih kayak gini nih. Ini pokoknya kalau pecah ya udah ganti gan aja. Jadi saya asumsiin ini yang punya 8100 walaupun saya nggak bisa buka, kemungkinan besar ini dalamnya plastik juga sama. Jadi kalau gan Kodenki ini depannya tahu saya selalu sama ya, ini mel drat luar M14. Jadi kalau mau pakai quick release pakai kayak gini nih, quick release permpatin, ini female drat dalam M14. Dia konsisten, selalu sama. Ini produk aftermarketnya, yang orinya nih, yang ini variable nozzle disebutnya. Saya coba lihat ada tulisan apa enggak. Tidak ada, nggak ada tulisan angka apa-apa. Dratnya warna putih berarti aluminium. Tulisan di sini hanya ada tulisannya maksimum 300 bar, maksimum 60 derajat Celcius. Terus kalau yang udah nih, kalau sistem si variable nozzle yang tinggal diputar, dia tuh gini nih. Ini kalau diputar, ya tergantung nih putarnya kencengnya sampai mana. Kalau misalnya dikencengin nih udah nggak bocor kan, nggak cukup kenceng. Dia posisi si lempengannya ini bisa random. Kadang-kadang kalau ini arah kemana sih, coba ini lebih arah ke jam 2 kali ya, jam 2 siang nih. Ini rada miring. Kalau dikencengin lagi sedikit lagi ya jadi horizontal tuh, arah jam 3. Terus nanti kalau begitu mau diputar nih, ya mau diputar tuh si ininya ngikut. Malahan ngikut ngebuka, itu lucu banget dah pokoknya mah.
Jadi supaya nggak ngikut, si pangkal paling bawah nih ada kayak lingkarannya, cincinnya dipegang, baru aja diputer. Tapi bikin repot terus terang aja. Jadi kalau dia mau vertikal, nah kayak gini, dilonggarin lah dikit dan berharap itu nggak bocor aja. Ini pas dibuka dia nggak ada kretek-kreteknya, tapi kerasanya smooth. Terus panjangkan dari depan sampai belakang 30 cm. Terus dia dapat extensionnya aja. Ini panjangnya 30 cm lagi. Terus dia ringan dari aluminium. Ya ada karet. Kalau ada karet biasanya nggak usah pakai seal tape. Tutup di situ. Total panjang mesinnya 30 plus 30 ya, jadi 60 cm. Ya beda sedikit lah, 59. Ini foam lens bawaan ini seperti yang udah mesin harga di bawah sejutaan ya, rata-rata seperti ini. Dia ada o-ringnya ada di mana? O-ringnya tuh ada di sini nih. Saya juga dikasih tahu subscriber. O-ring itu kirain ada di sini kan, ternyata enggak, ternyata ada di sini. Nah gitu tuh. Dia kayak ada semacam relnya, dia diem di relnya ini. Gunanya nanti kalau misalnya dia pas ditekan dia tuh track dan dia penahan gitu. Ini tuh ada yang nahannya bagus, ada yang nahannya kurang bagus, ada yang cetak banget, ada yang enggak, ada yang gampang lepas. Ini saya nggak tahu dia cenderung yang mana, nanti pas saya cobain baru kelihatan. Sedotannya pakai sedotan kecil, kayak sedotan minuman kotak. Terus botolnya ada di sini, ada tulisannya 100, 200, 300 ml, maksimum 300, tapi dilebihin juga bisa, nggak apa-apa. Terus kalau yang kayak gini-gini, ini kelihatan sekali, ini lubangnya udah bener ada setengah senti kayaknya ada nih, bisa dilihat kedeketin nih. Ini ada keterlaluan. Jadi mesinnya saya perhatiin, dia tuh masih pakai stiker ya, dia nggak pakai sablonan, nggak pakai screen print. Ini stikernya pas awal-awal agak lengket-lengket ke plastik, jadi pada banyak yang ngangkat. Ini juga ngangkat tuh, jadi kelihatan kurang eksklusif. Terus di atas juga merek kode Enki-nya. Ini juga tadi sempat ngangkat, ini juga kelihatan nih. Udah di sini ngangkat. Di sini ada speknya, sama mestinya ada serial number kali di sini. Ya betul, di bagian atas serial number, di bawahnya spek-speknya dia. Kalau serial number biasa stiker. Tapi nanti kalau si merek-merek kebanyakan udah screen print semua di bodinya. Kalau menurut saya sih ini bodinya agak generik ya, banyak. Kayaknya ada beberapa mesin yang model mesinnya si casingnya seperti ini. Kalau si pump sih rata-rata standar tuh modelnya kayak gitu. Kuning sekilas kayak kuningan kan, tapi saya agak curiga kayaknya bukan deh. Coba saya kikir sedikit ya. Terus ini pumpnya tipe pump disebutnya wobble plate atau wobble pump. Dia tuh biasanya di sini nih kayak ada buletannya. 1, 2, 3 ini plunger atau kayak piston ini. Inletnya di sini 3/4, outletnya di sini M22 15. Saya kikir bagian yang nggak penting deh. Iya betul, warna putih. Ini bagian saya kikir. Jadi sama dia kayak di coating lagi, entah atau cat warna semacam kayak cat warna emas ya. Ini aslinya dasarnya putih, aluminium berarti. Head pump aluminium. Kalau di dinamo sendiri, kalau berat segini biasanya si gulungannya itu aluminium juga. Kalau beratnya di atas 10 kilo, udah belasan kilo, dan segede gini itu karena tembaga bisa jadi berat banget. Terus ini mesin belum ada pengatur tekanan air, dia hanya ada manometer aja. Ini manometernya bisa dilihat seperti ini. Nggak ada pengatur tekanan air, belum ada. Dia bukan bar ya, pakai MPa, berarti nanti tinggal dikali 10. Si casingnya sendiri plastik, ini juga plastik. Belakang tutup kipas juga masih plastik, kakinya juga nggak di rubber, kakinya juga plastik. Ini casing dinamo, ini tipe dinamonya brushless ya. Sebelahnya lagi sama ya, plastik semua, bentuknya identikal. Ini outletnya
Dan ini switch on off udah dikasihnya nanti air otomatis adanya, pasti disembunyiin tuh di dalam situ. Ini otomatisnya di sebelah sini nih, kelihatan nih, ini nih dia kotak hitam. Terus panjang kabelnya sendiri kalau dari sini sih kelihatan sangat pendek, biasanya 2 meter tapi kebanyakan kurang dari 2 meter. Kabel PVC standar, irinya 16 ampere, kepalanya juga standar, ini nggak ada masalah sih. Ya ilah, semeter juga nggak nyampe. ...90 cm plus ke sini berarti semeter. Ini kartu garansinya model kayak gini ya. Kalau panjang gini mengingatkan saya sama STNK. Cuma beda kertas. Modelnya apa, terus serial number apa, biasa tanggal pembelian apa segala macam dari invoice pembelian online ya kalau sekarang sih. Ini doang. Terus yang perlu dicatat mah ini doang nih. Ini yang paling belakang, yang paling penting mah. Service center. Nih, pusat servis Jalan Bungur Besar Raya nomor 55/2E Kemayoran, Jakpus. Dia saya nggak tahu ya, selain di Jakarta ini apakah dia punya service center di kota-kota lain, saya kurang tahu kalau untuk brand Kodenki. Terus ini buku manualnya, ini udah di bahasa Indonesia ya, udah oke. Ini juga spesifik untuk mesin dia nih, gambarnya sama, ini udah oke. Tuh udah bahasa Indonesia. Kayaknya dia hanya bahasa Indonesia aja yang gak bilingual. Cara pasang, kelengkapan, udah simple, sangat simple. Mesin aja ya, kabel taruh di lantai. Ya betul. 7/4. Saya mau ngetes mesin ini performanya ya. Jadi saya mau ngecek listriknya apa benar sih 500 watt, debit airnya 6 liter, sama tekanan maksimum pressure-nya terusannya 60 bar, apa benar sih. Biasain kalau pegang filter bawaannya pegangnya di sini, jangan di sini. Saya pernah ketemu kasus dan saya juga pernah dulu jual yang kayak gini, kalau patah dia patah di sini, kadang patah di sini. Plastiknya pada dasarnya nggak kuat. Kalau misalnya nanti suatu hari rusak, gantilah sama filter yang kayak gini nih, rada heavy duty, lebih heavy duty jauh. Nanti kalau netes dikit-dikit, ini nggak dikencengin aja, kan ada karetnya. Kalau masang selang, saya biasanya masukin tengahnya dulu, diujuk gitu ya. Nah gitu. Pas dia udah mentok nih, kayak ada cincinnya, masukinlah jaketnya. Hati-hati aluminium, ketemu aluminium, kalau lagi nggak pas, beratnya jangan dipaksain. Salah satunya nanti ada yang kalah, keburu slack. Oh jauh bener, sisa 2 atau 3 gigi lagi. Dia nggak ada locknya, ada juga lock ini doang nih. Kalau lock ini supaya nggak kepencet aja. Ini 2 ampere dulu ya, ceritanya 500 watt katanya. Udah nggak berebet. Mesinnya tenang. Begitu naik karbon brush nggak ke brushless, tenang. Mesinnya tenang bener, tekanannya kurang, agak adalah kayak 30 bar lebih. Ini biar supaya kipas tapi dilonggarin, masih nggak bocor. Muterinnya rujit. Si vertikal nih sama saya tuh dilonggarin banyak nih, padahal kalau diputar lagi, saya diputar nih, dikencengin ya. Kalau saya kencengin kan ke kiri nih, tapi sini sekalian ikutin ngebuka tuh, masih jauh tuh kalau mau kenceng tuh buat sebatas itu. Tapi kalau saya mau vertikal udah segini, mau saya paksain lagi sekali lagi supaya vertikal, dia nggak bisa. Berarti kalau mau vertikal sama saya harus diputerin gini teh, dilonggarin. Nah,
Terus kan ini kan nempel banget berarti kayak kipas banget, sedangkan saya perlunya dibuka sedikit aja. Jadi si pangkal ini dipegang nih, buka dikit nih. Nah gitu. Saya nggak suka nih variabel nozzle yang model-model gini, kayak gini masalahnya, ribet. Terus airnya juga kelihatan kan, tebal di sini, tebal di sini, tengah-tengahnya kosong. 240, 280, ini 320 kurang. 32 kurang. Ori semua listriknya. Wah mirip. Sama klaimnya nggak jauh, 570. Ya betul. Lima pas. 54 ada nggak? 525, 53, 535, 54. Dia ada di 54 nih. Di sini. Not bad. Dia ngeklaim 6 liter kan, ini 5,4 dikali 60. 324 liter per jam. Si variabel nozzle ini sama dengan diameternya berapa, terus sama tekanannya berapa nih. Saya ngecek dulu di sini. Wah, kunci. Ya, nggak heran. 28 bar. Jadi listriknya kecil, tekanannya juga nggak besar-besar amat. Saya pakai coupler ya, cuma versi stainlessnya. Biar lebih keren. Hanya nggak ada bedanya, bukan saya vlog juga, bukan, masih sama tuh, cuma stainless aja. Mesin yang gini rata-rata pakai 040, saya start dari 040 ya diameternya. Nanti saya mau cari tahu dia si variabel nozzle ini sama dengan diameter berapa. Cari angka 28 bar. Jadi di sini saya udah pakai seperti nozzle yang baru 040 ya. Di sini ada tulisannya ini. Warna oranye berarti 15040. Nah, di sini ada tulisannya ini. Angka yang dicari 28. Benar 40. Persis banget nih. Saya juga udah curiganya ada 30 baran. Hanya beda 3 bar kan. Turunin 1 ya. 035 nih. Beda lumayan jauh berarti, beda 9 bar. Gak mungkin. Ini saya kasih lihat ya, kalau diturunin 1 dari 040 ke 035, tekanan di sini 37, tekanan di kepala pumpnya jadi berapa naiknya ya. Klinya ini kalau variabel nozzle pakai yang ori sekitar 30-an kan. Ini pakai yang 035 ya. Ini di kepala pump tekanannya naiknya berapa drastis. 41 enggak deh. 42 kayaknya. Berarti 420. 30 mili sampo, terus airnya sisanya 270. Jadi 1:9. Nah, segitu. Wah, 300 mili aja ngelewatin 300 milinya batasnya dia. Jadi ketika disambung ini ada merek tertentu yang didorong cetrek, ada yang enggak, ada yang susah, macam-macam lah pokoknya. Ini termasuk yang susah. Ini kalau nggak nyetrek tuh lepasnya gampang banget. Nah, dia masuk juga. Jadi sini bagian yang nguncinya nih, dia nguncinya kayak gitu teh ke bawah. Kalau udah gini udah aman. Si karetnya teh sampai sekarang nih saya masih menjadi pertanyaan, dia tuh harus pakai foamless bawahan, dia harus titik atau harus nyebar. Ini kan bisa dimainin tuh. Jadi saya nge-flow aja, ngikutin ya. Nggak kelihatan soalnya. Saya pentokin deh.
rada batuk-batuk. Coba kalau saya putar nih, terus pentokin. Nah, di sini nih kita lihat jeleknya malahan, berarti dia harus titik. Ini posisinya titik nih. Dan kelihatan nih cepet banget habisnya. Hitungan detik ini habis, nggak ada semenit. Udah habis. Sedih bener. Tuh mangap tuh. Posisinya posisi ngebuka banget. Saya mau ngetes pakai Epic Foam Lens. Jadi kan dia sininya quick release. Berarti kepala depan variable nozzle ganti lagi. Pakai yang coupler. Ini samponya sisanya dari yang kemarin-kemarin ya, 1:9. Untuk kanan udah beres. Baru normal nih. Ini listrik ketika pakai foam lens ya. Berapa detik dia airnya ngisi sampai keluar gun kalau dia posisinya ngisep ya. Nggak diapa-apain dulu nih. Biasanya mati sendiri. Nah kan mati sendiri kan. Baru begitu saya pencet nih mesin jalan lagi. Siap ya, 1, 2. Posisi selang nggak ada yang kelipet, udah aman. Dia mulai nyedot tuh kelihatan. Cuma nyedotnya airnya sampai mana belum kelihatan. Dikit lagi, normal. Ayo. 23 detik. Bisa nyedot waktu 23 detik, lebih lama sedikit lah daripada biasa. Jadi teman-teman, ini setelah saya nge-review 1, 2, 3, 4, ternyata mesin Kode-Enki itu ya, kalau saya lihat catatan Excel saya, dia 1, 2, 3, dia performa sama. Jadi kayak gini nih, selama dia pakai variable nozzle yang aslinya, yang orinya, dia tuh listriknya kurang lebih sama 600 watt, nah kurang lebih ya, turun naik ya 500 sampai 600 watt. Secara performa ini mesin 3, 11, 12. Kecuali yang ini dia tuh bawaannya ada satunya lagi itu ada quick release dan spray nozzle bawaan 030. Gara-gara 030 dia langsung aja tekanan airnya langsung loncat lebih tinggi. Tapi kalau dia pakai variable nozzle ori, dia ternyata sama nih tiga-tiganya. Tapi secara harga ini sama nih. Yang ini harganya beda sendiri, soalnya selangnya juga lebih panjang. Terus yang paling beda yang ini nih, yang Kode-Enki 8150 yang collab sama Garisi AdSense. Ini harganya mesinnya juga hampir 2 kali, bisa dikatakan 2 kali yang ini. Secara performa 2 kali ya tentu enggak, tapi lebih tinggi iya betul. Terus juga untuk aksesoris juga jauh lebih banyak yang mesin yang ini. Teman-temannya udah nonton sampai sini, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai ketemu di video Kode-Enki yang berikutnya. Ada satu lagi ternyata.